Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, gue akan share satu cerita horor, cerita seram. Dan kali ini cerita datang dari sepupu gue yang namanya Dani. Nah, sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya dan kawan-kawan yang baru mampir, baru main, baru nengokin channel Lapak Horor ini. Jadi ceritanya si Dan itu habis married begitulah. Dia habis married dan istrinya itu lagi hamil ya pas itu. Udah hamil lumayan tua lah sekitar 7 bulan kalau nggak salah. Nah dia tuh pengen misah gitu dari sebelumnya kan tinggal di rumah mertuanya gitu. Nah dia tuh pengen misah sendiri, dia pengen nyari kontrakan gitu. Akhirnya dicarilah setelah cukup lama ya, sekitar sebulanan gitu, itu akhirnya baru dapat kontrakan. Ada beberapa sih sebenarnya, ada beberapa pilihan, ada beberapa tawaran, cuman kayaknya nggak serap sama kondisi rumah sama harganya juga. Nah, suatu hari si Dan itu ditawarin rumah gitu, rumahnya tuh lumayan besar ya, bukan lumayan. Rumahnya besar, jadi rumah itu tuh ada 8 kamar. Dan harga sewanya itu termasuk murah, sekitar berapa ya, sekitar 15 jutaan setahun gitu. Itu termasuk murah untuk rumah sebesar itu. Cuman ada sayangnya sebenarnya, kenapa rumah itu harganya murah gitu. Rumah itu, di dalam rumahnya, di tengahnya itu ada sumur. Dan sumur itu belum ditutup dan wujudnya tuh masih seperti aslinya gitu. Masih benar-benar kelihatan sumur ya, sumur tua gitu. Untuk alasan kenapa nggak ditutupnya, gue sendiri juga kurang tahu. Nah akhirnya udahlah, daripada dia bingung susah-susah nyari kontrakan gitu kan, itu ada, dia ngeliatnya cuma gede nih, kamarnya banyak gitu kan. Sempat sebenarnya kepikiran ini kamar banyak begini nanti gimana gitu kan. Ada 8 kamar di satu rumahnya. Itu gede banget dan rumahnya cuma 1 lantai ya. Akhirnya udahlah diambil, nekat gitu diambil gitu karena harganya murah. Tinggallah Dani sama istrinya itu di rumah itu. Awal-awal ya nggak apa-apa gitu, biasa aja gitu. Cuman lama-kelamaan kok agak gimana gitu, itu udah mulai ada yang aneh-aneh lah di rumah itu. Jadi pengalaman pertama itu, istrinya Dani itu malam-malam lagi keluar ke dapur gitu kan. Dan itu tadi serem banget karena harus ngelewatin sumur itu gitu. Dan kondisi dia kan lagi hamil gitu kan, hamil tua. Dia ke dapur dan dia pakai daster gitu kan. Nah roknya itu pas dia lagi di dapur gitu, kalau nggak salah lagi goreng telur atau apa gitu. Nah itu tuh roknya tuh ditarik-tarik sama bocah-bocah kecil itu, ada 3 atau 4 gitu kan. Itu narik-narik dia gitu dengan suara yang melengking, katanya dia nggak tahu ngomongin apa, cuman bunyi nik gitu doang. Itu narik-narik rok dia gitu. Dianya shock kan, dia teriak gitu. Ya akhirnya Dani ke situ, tapi pas si Daninya ke situ tuh udah hilang gitu si bocah-bocah itu. Tapi sebelumnya sorry ibu, minta maaf ya kalau misal suara gue agak-agak hilang atau gimana, karena ini udah malam. Ini sekarang udah jam 11:30 malam, jadi gue agak nahan-nahan suara. Oke deh, lanjut ya. Tadi yang penampakan anak kecil gitu gangguin si istrinya Dani itu. Nah, yang ada lagi yang lebih serem lagi sebenarnya, itu pas udah berapa ya, sekitar 3 mingguan tinggal di situ gitu. Itu lagi-lagi istrinya Dani ya, jadi yang sering digangguin tuh istrinya. Dia seperti biasa mondar-mandir di rumah gitu kan, dan itu masih sore ya, masih jam 8 malam. Dia lagi nggak tahu entah ke kamar mandi atau apa gitu. Nah pas dari kamar mandi, si Dani kan nempatin kamar depan. Jadi antara dapur sama kamar depan itu lumayan jauh jaraknya gitu kan. Nah udah istrinya dari belakang pokoknya. Dia
jalan lewat tengah situ kan, lewatin sumur, tapi belum sempat nyampe ke sumur itu, dia tuh ngelihat ada cewek lagi berdiri, cewek rambut panjang itu lagi berdiri di samping sumur. Si cewek itu tuh ngeliatinnya ke sumur bawah, dia lagi ngelongok gitu lah. Dia lagi ngelongok ke bawah gitu. Terus tiba-tiba si sosok itu tuh ngejatuhin diri ke dalam sumur. Dia kayak lompat gitu, kepalanya di bawah, nyemplung gitu, dan ada bunyinya. Ceplung, gimana sih bunyi kalau ada benda jatuh ke sumur tuh kayak gitulah. Ada bunyi kayak gitu, istrinya shock lagi kan, dia teriak lagi gitu. Jadi selama itu gitu kan, itu banyak banget gangguan di sana, dan sebenarnya yang jadi masalah itu karena istrinya tuh lagi hamil 2 ya, jadi takutnya itu nanti membahayakan atau gimana gitu. Nah selain itu ada lagi, nah ini si Dani sama istrinya dua-duanya nih yang ngalamin gitu. Pas lagi dia tidur di salah satu kamar, itu bukan di kamar depan ya, tapi kamar agak bagian belakang, kamar nomor berapa gue nggak tahu, lupa. Mereka berdua lagi tidur gitu, lagi tiduran tepatnya. Nah lagi tidur, nah lagi tiduran gitu, tiba-tiba ada rambut gitu, itu rambut nempel di langit-langit kamar ya. Nggak ada kepalanya, cuman rambutnya juntai panjang banget gitu. Itu tuh apa ya, ngejatuhin muka mereka berdua gitu. Gimana ya, jadi kepalanya nggak ada, itu cuma nempel di langit-langit, dan itu jalan gitu ke kanan ke kiri, muter gitu. Nah ujungnya tuh itu ngedesek-desek mukanya si Dani sama istrinya gitu. Mereka berdua tuh jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, cuman bisa diem aja, shock gitu, ketakutan gitu. Akhirnya nggak berapa lama sosok itu tuh hilang sendiri gitu. Mungkin nggak tahu ya, mereka baca-baca apa atau apa gimana, gue nggak tahu. Nah itu udah setelah kejadian itu dia yakin gitu, maksudnya rumah itu tuh nggak beres ya. Lagian ya emang sih kan ada sumur juga di tengah rumah gitu, itu kan nggak wajar lah, itu abnormal gitu. Akhirnya minggu kelima kalau nggak salah, sebulan lewat, si Dani mutusin buat keluar dari situ gitu, karena udah nggak kuat. Sebenarnya gangguannya tuh banyak banget ya, kayak benda-benda misal pada jalan sendiri, gerak sendiri, kursi lah, piring lah, segala macam kayak di film-film gitu. Itu banyak banget, itu hampir setiap hari. Ya tapi itu maksudnya kalau benda-benda gerak doang kan nggak terlalu serem ya, cuman kalau udah penampakan gitu itu nah baru serem. Nah mereka berdua itu nggak kuatnya dengan itu tadi, dengan penampakannya. Akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Dan untungnya yang punya rumah itu bijak, jadi uangnya tuh dikembaliin setengah gitu, lumayan lah ya daripada nggak dikembaliin. Nah singkat cerita, setelah si Dani itu ada lagi nih orang yang nyewa rumah itu, tapi untuk kayak gudang atau bengkel gitu lah. Nah gudang atau bengkel dipakai sama si penyewa itu, jadi kalau siang itu rame di situ aktivitasnya. Cuman kalau malam itu mungkin yang tinggal di sana itu cuman beberapa karyawan, 2 atau 3 orang di sana. Nah itu katanya itu makin parah gangguannya ya. Kalau pas siang mungkin karena dipakai buat bengkel gitu, berisik gitu, jadi mungkin penghuninya ngerasa nggak nyaman gitu kan. Itu terornya makin gila aja lah pokoknya. Jadi banyak banget orang yang kesurupan gitu, sama itu tadi ada yang dilendotin, digelayotin sama si sosok rambut panjang itu, ada yang melihat bungkusan putih juga ada gitu. Gue nggak berani nyebut namanya, soalnya udah tengah malam, udah jam 12 ya, dan gue sendirian di belakang rumah, gelap gitu kan. Gue nggak berani ya bro, sorry, gue nggak nyebutin itunya lah namanya apa. Nah itu pun ada gitu di beberapa kamar, itu ada katanya gitu tuh, suka ada di pojokan atau tiba-tiba karyawan lagi tidur terus di sampingnya ada itu kayak gitu. Nah intinya kayak gitu ceritanya tuh banyak banget, dan rumah itu tuh rumah yang sedikit bermasalah sebenarnya.
masalahnya apa, gue nggak bisa cerita karena gue nggak tahu juga kenapa sumur itu nggak ditutup juga gue nggak tahu alasannya kenapa. Intinya rumah itu tuh rumah aneh. Sampai sekarang itu masih ada rumahnya sebenarnya terawat ya, karena itu yang punya tuh orang lumayan kaya gitu, udah sepuh sih, udah tua. Jadi rumah itu ditinggalin itu karena dia ngikut sama anaknya. Jadi akhirnya rumah itu diputusin buat dikontrakin. Tadinya rencananya supaya biar ada yang ngerawat sih. Tapi yang ngerawat itu tadi pada nggak kuat tinggal di sana. Akhirnya sekarang itu udah kosong cukup lama ya, udah berapa tahun gitu, 3 atau 4 tahun gitu. Sekarang udah kosong. Ya sudah, mungkin kalau misalnya kawan-kawan ada yang berminat mau ngontrak di sana, coba aja gitu. Nah itulah cerita tentang satu rumah yang aneh ya, yang ada sumurnya di tengah rumah. Maaf kalau misal ada salah-salah kata atau ngebawainnya kurang enak, terlalu cepet, buru-buru, gak jelas atau gimana ya, gue minta maaf. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mau dengerin, sudah mau nonton video ini. Jaga kesehatan teman-teman semuanya. Sekian, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.